Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita ucapkan dan ulangi kalau kalimat ini adalah kalimat suci, kalimat mulia. Juga tentu terucapkan dari lisan-lisan yang suci, yang suka berzikir kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat yakin sebagai seorang muslim kalimat Alhamdulillah dari dua susunan kata ini adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah. Dan Allah benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, justru tidak bersyukur, tidak mengatakan Alhamdulillah, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah itu, maka siksaku sangat pedih. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah mengajarkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, imannya. Dan juga orang yang akan membawa kita semua kepada keselamatan dan kesempurnaan dunia juga akhirat. Beruntunglah orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu selalulah setelah memuji Allah Alhamdulillah mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa di pekan pertama Rabu kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari seluruhnya. Dan kita sudah membahas seratusan lebih dosa-dosa besar ini. Dan tujuannya adalah agar kita tentu terselamatkan darinya. Dan Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang keutamaan amal, sementara aku bertanya tentang bahayanya dosa-dosa dan pelanggaran, agar jangan sampai aku terjerumus ke dalamnya. Jadi memang ini bagian daripada hal yang dianjurkan untuk kita pelajari. Bukan hanya kita pelajari tentang bab nikah yang merupakan ibadah, tapi kita juga mempelajari tentang bahayanya zina, sehingga kita tidak terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Bukan hanya kita pelajari tentang transaksi jual beli yang dibolehkan, tapi kita juga mempelajari tentang transaksi haram, riba, manipulasi data, kezaliman dan seterusnya. Begitu seterusnya dalam bahasan kita sehingga memang sangat penting untuk kita ketahui. Dan pada malam ini kami memberikan judul ringkas supaya mudah difahami adalah penggerutu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abu Wahhab rahimahullah. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad jayyid dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'. Hadis ini riwayat Abu Daud. Terjemahannya, sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka mengeluh dan juga sifat sangat penakut. Dari hadis ini kita lihat ada 3 sifat yang dianggap buruk oleh Nabi SAW dan berarti kalau dikatakan syarru ma fir rajul, seburuk-buruk yang ada pada seseorang artinya kita tidak boleh memiliki ketiga sifat ini atau salah satunya. Dan itu menandakan berarti dia akan berefek negatif. Secara hukum agama akan bernilai dosa, juga secara muamalah dengan manusia itu akan mendatangkan efek-efek negatif. Bermula dari kikir, ini sudah sering kita jelaskan, kalau kikir bagian daripada dosa besar. Ya, dan terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang masalah larangan dan ancaman kikir itu sendiri. Dan cukuplah sabda Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang sahih kalau kikir itu adalah penyakit jiwa. Dan beliau juga mengatakan bagi teman-teman yang pegang bukunya ini ada dibahas di halaman 85 dosa besar yang kita bahas ini. Itu sabda Nabi SAW, wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian, jauhilah, hindarilah sifat pelit atau kikir itu. Sesungguhnya sifat pelit membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena mereka pelit, tidak mau berbagi, maka membuat mereka saling menumpahkan darah di antara mereka dan juga menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan terhadap mereka.
Sifat yang kedua, dan ini jadi saksi bahasan kita, adalah suka mengeluh. Semua apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, dia gerutui. Semuanya tidak baik. Mau dia sakit, mau dia ada masalah yang sedang dia hadapi, semuanya tidak baik. Dan lebih parah lagi, ada orang nikmat pun digerutui. Kalau kita ketemu orang seperti ini, seringkali kita temukan tidak ada ucapan alhamdulillah dari lisannya. Padahal badannya sehat. Ya, mungkin dia punya pasangan hidup, mungkin dia punya anak, mungkin dia punya pekerjaan, mungkin dia punya pendapatan. Tapi dari awal kita ketemu sampai terakhir, kalau bukan 100% persentase daripada keluhan dia, maka mungkin dominan. Misalnya 90%, 80%, semuanya keluhan. Pasangan hidupnya semuanya buruk, anak-anaknya semuanya buruk, pembantunya, pegawainya, perusahaannya, kendaraannya, pakaiannya, tidak ada sesuatu yang baik. Maka orang seperti ini masuk dalam kategori dosa. Dari satu sisi dia memungkiri nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada dia, padahal sekecil apapun kita wajib untuk mensyukurinya. Wajib, bukan pilihan. Dan sudah cukup firman Allah dalam surah Ibrahim tadi yang sempat kita bacakan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur saya akan tambah, berarti ini ibadah. Sisi lainnya, wala in kafartum, kalau kalian tidak syukur, kufur terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid, siksa aku sangat pedih. Berarti memungkiri nikmat Allah bagian daripada dosa. Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali orang memungkiri nikmat tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, orang kalau misalnya diberikan nikmat lalu mengeluh, berarti masuk dalam kategori dosa. Begitu juga mengeluhkan apa yang sedang Allah takdirkan pada dia dan dia keluhkan pada makhluk. Kita batasi di sini keluhan yang dimaksud gerutuhnya dia pada makhluk. Dia seperti sedang mengeluhkan takdir Allah yang Allah ujikan kepada dia pada makhluk. Ini yang masuk dalam bahasan kita. Kalau seseorang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, susahnya misalnya pendapatan hidupnya, apalah masalah-masalah, dia sedang dihina orang, dicaci maki, difitnah, diambil haknya, kemudian dia hanya mengeluh kepada sang pemilik kerajaan yang sebenarnya Allah, itu tidak masalah. Justru itu kebaikan. Tapi kalau dia keluhkan takdir Allah kepada makhluk dan bukan konsultasi, keluh gitu kan. Kenapa saya sakit begini? Kenapa ya pekerjaan saya begini? Kenapa ya saya bangkrut? Kenapa ya orang itu tidak nikah sama saya? Kenapa ya ini dan itu? Dan sudah terjadi. Maka ini seperti dia mengeluhkan ya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan ini yang menjadi bahasan kita. Penggerutu di sini adalah menggurutui dan mengeluhkan apa yang Allah takdirkan pada dia. Kepada makhluk ya. Ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Kemudian teman-teman sekalian, ada sifat ketiga adalah sifat penakut disebutkan dalam hadis, tapi kita sedang membahas tentang masalah suka mengeluh ini. Kita coba lihat penjelasan lebih jauh. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu statement yang baik dalam kitab Al-Fawaid beliau. Kurang lebih terjemahannya, orang yang bodoh adalah orang yang mengeluhkan tentang Allah pada manusia. Ini dikatakan bodoh karena dua kesalahan besar terjadi padanya. Yang pertama, yang dikeluhkan adalah tentang ketetapan Allah. Sakitnya dia, gangguan orang lain dan segala macam. Dia keluhkan, kenapa ini terjadi pada saya? Tapi dia keluhkan pada makhluk. Maka ini dianggap kebodohan. Ini dianggap kebodohan. Sebelum jauh melangkah, supaya lebih jelas ada batasan yang kita ingin targetkan. Kalau pernah dengar nama Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita mulia, wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Istrinya Yasir. Ibunya Ammar yang dikenal dengan keluarga Yasir. Mereka adalah muslimin yang merupakan budaknya Abu Jahal. Sumayyah dibunuh dalam kondisi hamil dengan ditusuk perutnya dengan anak panah atau tombak kecil yang tajam. Yasir dibunuh karena membela istrinya. Lalu Ammar pun disiksa. Intinya keluarga Yasir dikenal dengan Alu Yasir. Waktu Nabi SAW lewat di hadapan mereka sedang mereka disiksa di Mekah karena beliau tidak punya kekuatan. Beliau cuma mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir karena janji yang Allah balas dengan susahnya hidup kalian ini, siksaan ini di surga. Namun ada satu unik di sini. Waktu Sumayyah sedang disiksa dan beberapa juga wanita-wanita di Mekah, kita bicara wanita karena memang dinukil riwayat tentang wanita, beberapa muslimah yang sedang disiksa, mereka orang-orang Mekah heran melihat, kok bisa sabar sekali? Sudah berdarah, kepanasan, kelaparan, disiksa, dipukul, ditendang, diinjak, dicaci maki. Tapi tetap aja mereka sabar. Hanya diminta keluar dari agamanya Muhammad, nggak mau. Katakan Allah dan Uzza Tuhan, nggak mau. Patung mereka tetap la ilaha illallah. Sampai ada orang bertanya,
Apa yang membuat kalian seperti ini? Apa yang membuat kamu, hai Sumayyah, dan juga muslimah pada saat itu di Mekah, apa yang membuat kalian seperti ini? Maka jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, Allah lah yang telah membuat kalian melakukan ujian ini pada kami karena ingin menguji iman kami. Jadi Sumayyah di sini dan teman-temannya tidak menyalahkan Allah padahal mereka lagi disiksa. Tidak menyalahkan juga orang-orang kafir yang sedang menyiksa mereka, tidak. Dia melihat dengan kacamata keimanan, kalau ini terjadi dengan izin Allah, karena Allah ingin menguji saya. Coba tangkap pesannya. Jadi kalau misalnya ada orang suami istri masalah, mungkin istrinya masalah, mungkin suaminya masalah. Allah sedang datangkan dia sebagai penguji buat kita. Allah buat ujian itu datang dari dia. Dari mertua, dari ipar, dari teman, dari tetangga. Memang begitu. Allah SWT uji. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah, sebagian yang lain, apakah kalian bersabar? Nah tujuannya agar kita menyentuh dari sisi ilmu agama dan juga teori agama dan keimanan, ketakwaannya adalah bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah putuskan tersebut dengan terus bersangka baik sama Allah dan minta agar Allah berikan jalan keluar sebagaimana kalau nikmat ada kita menerima sebagai sebuah nikmat. Jadi berimbang antara menerima nikmat dan juga menerima ujian yang sedang datang. Nah ini yang sedang kita bahas. Berarti Islam itu indah sekali teman-teman sekalian. Karena dalam kondisi kita sedang diuji pun kita disuruh untuk bisa menerima itu. Bagaimana kita hadir di situ. Dan di hari-hari sekarang ini teman-teman kita di Gaza menggambarkan itu. Depan rumahnya, depan matanya rumah hancur. Anaknya, cucunya, pasangannya meninggal dunia. Mereka masih bisa mengatakan Alhamdulillah. Ada satu orang tua saya terus mengulang-ulangi cuplikannya. Tapi tidak disebutkan namanya di Gaza. Pada saat ditanya, bagaimana Anda melalui kehidupan sekarang? Dia bilang Alhamdulillah saya masih bisa hidup. Itu sementara dia berdiri depan rumahnya yang rumahnya dibom hancur. Di situ istrinya meninggal, di situ anaknya meninggal, cucunya meninggal. Usaha yang dia buka hancur kena bom. Ditanya, lalu bagaimana pendapat Anda dengan keluarga Anda yang sudah mati? Mereka sudah mati syahid. Allah berikan mereka kebaikan. Coba dengan simpelnya dia menjawab. Plus lagi ditanya, lalu bagaimana Anda hidup sekarang di Gaza? Keluar nggak bisa, kerja di sini nggak bisa. Dia bilang rezeki sudah Allah tentukan. Saya tidak akan meninggal sampai rezeki itu datang. Saya dengan teori agama yang sebatas ilmu saja saya tangkap ini orang sangat paham. Ini orang sangat paham. Beratnya ujian yang datang tapi dia tetap berada di rel keimanannya. Dia nggak berkeluh kesah, dia bisa menerima itu, dia tetap bisa memuji Tuhannya dengan yakin tidak mungkin ya teman-teman sekalian rezeki itu. Kita meninggal kecuali rezeki itu sampai. Saya dengar satu cuplikan Dr. Sulaiman Rahili hafidhahullah. Beliau menceritakan tentang salah satu ulama, Syekh Atiyah namanya. Syekh Atiyah ini kebetulan waktu saya masih SMA di Madinah, saya juga sempat hadir di majelis beliau, tapi sudah meninggal. Sekarang majelisnya itu tempat duduknya digantikan oleh Syekh Sulaiman. Beliau cerita, Syekh Atiyah pernah menceritakan untuk bahas masalah rezeki, dan itu tersebar ceramah beliau dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, Syekh Atiyah mengatakan, ada satu orang menceritakan pada beliau yang terpercaya, menceritakan bahwasanya ada orang yang berdiri dekat sumur, terjadi di Saudi kisah nyata, tiba-tiba jatuh. Jatuh orang itu dalam sumur, kemudian dia teriak-teriak, tolong keluarkan saya, tapi tidak ada yang keluarkan pada saat itu, sampai ada beberapa orang yang lewat, kemudian mendengar suara, dikeluarkan dia. Begitu dikeluarkan, orang-orang pada tanya dia, kenapa? Apa ceritanya? Kenapa kamu bisa jatuh? Dia cerita, tadi saya berdiri, saya tiba-tiba jatuh, saya juga tidak tahu kenapa. Lalu kemudian orang-orang yang lewat itu karena kebetulan bawa susu, dikasih dia, minumlah untuk menenangkan diri kamu. Dia minum. Begitu dia minum, meninggal, jatuh. Subhanallah. Ditanggapi oleh Syekh dikatakan bagaimana seteguk susu itu harus sampai kepada dia, baru dia mati. Begitu luar biasanya gitu. Dan ini teman-teman kalau kita fahami ini, tidak ada satupun musibah di muka bumi ini kecuali kita anggap kecil. Tidak ada yang besar bagi seorang muslim. Karena bagi dia makin besar ujian, makin besar pahalanya. Makin tinggi derajat yang akan didapatkan. Gitu kan? Sampai sebagian salaf itu, kalau lewat 1 bulan mereka nggak ada ujian, mereka bertanya-tanya. Kok kenapa saya nggak diuji sama Allah? Gitu. Kalau baik-baik saja keadaannya. Mereka berharap ada ujian datang di mana itu akan jadi pelajaran dalam hidupnya. Dan otomatis jadi pembersihan dosa, peninggian derajat dan seterusnya. Nah seperti itu. Ini poin yang sedang kita bahas. Saya ulangi lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bodoh adalah orang yang mengeluhkan tentang Allah pada manusia.
Ini dikarenakan bodohnya dia karena terjadi padanya dua kesalahan besar. Yang pertama, yang dia keluhkan adalah tentang ketetapan Allah pada dirinya. Kepada makhluk yang tidak bisa memberikan jalan keluar. Tidak bisa. Dokter juga hanya bisa kasih semoga lekas sembuh resepnya. Nggak ada satupun resep dokter pasti sembuh. Nggak ada. Iya kan? Pasti begitu. Walaupun antum datang, tolong dok sembuhin saya. Habis, dia nggak akan bisa apa-apa. Nggak mungkin. Dia cuma bisa berusaha. Makanya ditekankan dalam melalui lisannya Ibrahim alaihissalam supaya jelas Allah berfirman dan Ibrahim disuruh perintahkan mengucapkan itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit maka dia akan menyembuhkan saya. Kalau konsultasi pada manusia nggak ada masalah, tapi konsultasi pada ahlinya. Ingat, konsultasi bukan curhat. Misalnya sakit datang sama dokter, dok saya sudah 2 hari sakit kepala, kira-kira obatnya apa? Dokter tanya apa, kita jawab apa, diturunin resep, pulang, selesai. Bukan cerita, dok saya mau cerita dulu, ini dari bulan lalu saya sehat-sehat saja. Kemudian malu dia masuk cerita panjang lebar, ujungnya hanya kena sakit kepala 2 hari yang lalu. Itu enggak ada. Curhat itu hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis yang sahih Nabi SAW, kalau ishtadda alihil amr, mulai membesar perkara dalam hidup beliau, shalah. Beliau langsung salat. Udah kembali kepada Allah, enggak ada kepada manusia. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ada masalah seorang ulama tabi'in di Mekah, sujud tidak angkat sampai beliau tenang. Nah, gitu. Selanjutnya, yang kedua kata beliau, ini alasan kebodohannya, siapa yang dituju saat mengeluh, yaitu manusia, adalah makhluk yang lemah. Tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada dia. Kalau seandainya teman-teman yang kita keluhkan, sampaikan masalah kita di depan kita adalah orang yang mencintai kita, misalnya kedua orang tua atau sahabat yang sangat dekat dengan kita hanya menambah masalah buat dia. Kita duduk 1 jam, 2 jam, telepon, ngomong, ceritain semua permasalahan. Kita kan sebenarnya jadi beban buat dia. Mungkin orang tua kita akan kepikiran, mungkin dia sakit gara-gara pikirkan permasalahan kita. Kita hanya menambah masalah buat orang yang kita cintai. Bahkan saya pernah temukan beberapa perkara dan saya bertemu sendiri dengan orang tua anak-anak ini, mereka sudah menikah anak-anaknya, tapi pada saat ada masalah cerita sama orang tuanya, sampai orang tuanya kepikiran, nggak tidur. Setelah selesai masalah mereka nggak cerita sama orang tuanya, oh kami sudah baikan, enggak. Tiba-tiba saja orang tuanya sempat sampaikan ke saya, anak ini tiba-tiba pada saat datang sudah baikan, sebulan kemudian datang aja sudah baikan. Padahal sebelumnya saya kira belum selesai masalahnya. Orang tuanya sempat kepikiran, tidak tidur, mungkin susah makan. Ini masuk dalam bab durhaka ini. Kan gitu. Kalau yang kita ceritakan di depan kita ini musuh, maka berarti dia punya celah setiap saat dia bisa menyerang kita. Lalu untuk apa mengeluh sama manusia? Kan gitu. Jadi poin penting. Makanya seorang anak muda pernah mengeluh di masa tabi'in dulu. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kehidupanku begini dan begitu. Pengangguran, tidak ada pekerjaan, belum menikah, orang tuanya suka marah sama dia. Didekati oleh seorang tabi'in, kemudian dipegang tangannya lalu mengatakan, wahai anak muda, ditarik ke pinggir jalan. Apa kau lihat mataku sebelah kiri ini? Sambil dia tunjuk matanya. Mataku ini sudah 40 tahun tidak melihat yang sebelah kiri. Sebelah kanan masih melihat. Tapi belum pernah aku sampaikan kepada satupun makhluk kecuali kau sekarang. Karena kau mengeluhkan permasalahanmu. Bukan tidak menyampaikan kepada ahlinya ya, tabib misalnya. Tapi kalau antum flu satu kampung tahu misalnya. Atau semua orang harus tahu. Ini kan unik ini. Nah ini yang dibahas. Jadi seakan-akan mengeluhkan permasalahan yang sedang diujikan kepada dia. Ada seorang salaf ya, pernah mengeluhkan dirinya sambil mengatakan demi Allah kesengsaraanmu ya. Atau ada orang yang sedang mengeluh tentang kemiskinan lalu dinasihatin. Dia mengatakan demi Allah kesengsaraanmu tidak akan lepas jika engkau malah mengeluhkan Allah yang sejatinya menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Jadi ada orang berkeluh kesah di depannya seorang salaf, kemudian dia mengatakan hidupku susah segala macam. Lalu orang itu dekati, menasihati sambil mengatakan, kalau pastikan hidupmu tidak akan berubah bermasalahmu karena kamu sedang mengeluhkan pemilik ketentuan takdir Allah yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu, kepada manusia. Hari ini kan manusia bisa jadi teman kita, besok jadi musuh kan? Bukankah pasangan hidup kita hari ini jadi suami istri, besok bisa jadi mantan suami istri? Kan gitu. Kan bisa saya begitu. Nah itu yang harus kita pahami baik-baik teman-teman sekalian. Oleh karena itu harus hati-hati. Kemudian teman-teman sekalian, dari sisi yang lain, juga supaya lebih dalam kita membahas tentang apa yang sedang kita ingin sampaikan ini.
Sebagian salaf juga dinukil berkata, ini dinukil oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam buku Ats-Tsabat Indal Mamat, ya. Maksudnya tetap kokoh di atas keimanan pada saat kematian datang di halaman 55. Waqad kana as-salafu yakrahuna asy-syakwa ilal khalq. Ketahuilah bahwasanya kaum salaf, sahabat tabi'in, tabi'in ini sangat membenci untuk mengeluh atau berkeluh kesah kepada makhluk. Wasyakwa wa in kana fiha rahatun illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhul. Orang yang berkeluh kesah kepada makhluk itu walaupun mungkin mendatangkan ketenangan di sebagian keadaan karena kita menyampaikan permasalahan kita pada orang tersebut, tapi itu menunjukkan tentang lemahnya iman dan kerendahan hati seseorang, kerendahan jiwanya. Berarti orang ini lemah karena semuanya dikeluhkan. Dan dipastikan orang seperti ini teman-teman sekali buka pintu mengeluh tidak akan berhenti menutup pintu mengeluh. Hari ini dia mengeluh makanan, besok mengeluh minuman, lusa mengeluh baju, lusa lagi mengeluh rumah, semuanya keluhan. Maka dia akan jauh dari bab syukur. Lalu dikatakan was-sabru anha dalilun ala quwwatin wa izz. Sementara sabar terhadap ujian yang sudah datang, sabar berarti menerima dulu. Kemudian ikhtiar cari jalan keluar adalah menunjukkan kuatnya iman dan kemuliaan jiwa seseorang. Nah, ini perkataan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Dan cukuplah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi teman-teman sekalian masalah takdir Allah ini. Faman radiya falahur ridha. Kalau Allah tentukan satu keputusan dan ridho dengan itu. Misalnya sering saya kasih contoh dengan antum tidur sehat. Bangun tidur sudah flu. Terima dulu sebagai takdirnya Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Siapa yang ridho dengan itu, falahu ridho, dia akan dapat keridhaan Allah. Tinggal dia ikhtiar, cari jalan keluar, ya. Dia raih pahala dari kesabarannya misalnya. Wa man sakhit falahu sakht, dan siapa yang murka dengan keputusan Allah, Allah juga akan berikan kemurkaan padanya. Kenapa Allah uji saya begini, kenapa Allah kasih begini dan seterusnya. Maka berarti dia tidak ridho dengan itu. Dia murka dengan keputusan Allah, Allah pun murka dengan dia. Nah ini mutlak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menjadikan musibah atau ujian yang datang itu agar kita lebih manja dengan dia. Agar kita lebih dekat dengan dia. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada kita nasihat yang sangat baik. Ya. Dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi SAW mengatakan liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah. Harusnya seseorang dari kalian betul-betul meminta apa saja kepada Tuhannya hatta syaitha na'lihi idang qata, sampai tali sendalnya kalau putus. Dari hadis ini dinukil perkataan oleh sebagian ulama, ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam beliau di halaman 48 jilid 2. Beliau mengatakan wa kana ba'dus salaf, setelah membaca hadis ini tadi, dan sebagian salaf yas'alullah fi salati kullu hawaijihi. Maka dia kullu hawaijahu, maka sebagian salaf meminta dalam sholatnya semua hajatnya kepada Allah. Hatta milh ajinuhu, sampai garam adonan rotinya. Wa ilfu syata, dan makanan daripada dombanya. Ya. Sampai dia minta itu kepada ya, Tuhannya. Wa fi al-Israiliyat, Ibnu Rajab mengatakan, dan dalam kisah Israiliyat. Israel ini berarti nukil dari orang-orang sebelum kita ya. Dari orang Yahudi, orang Nasrani, tapi Israiliyat ini kata Nabi SAW, jangan kalian dustakan, jangan kalian benarkan. Kalau sejalan dengan agama kita, kita terima. Kalau tidak, maka kita tolak. Tapi kalau tidak ada, maka kita tidak dustakan. Ya. Maka kata Ibnu Rajab dalam kisah Israiliyat, anna Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innahu la ya'ud liyal haja minad dunya fa astahyan as'aluk. Wahai Tuhanku, kadang-kadang terlintas kebutuhanku di dunia ini kecil sebenarnya. Jadi aku malu minta padamu. Qala ta'ala, maka Allah yang maha tinggi berfirman, salni hatta milhu ajinuka wa ilfu himarik. Mintalah kepadaku, kata Allah SWT, walaupun itu adalah garam adonan rotimu dan juga makanan daripada keledaimu. Jadi semuanya disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita sebenarnya teman-teman untuk tidak menjadikan justru momentum musibah itu ya untuk berkeluh kesah, tapi itu justru kesempatan untuk kita malah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru makin kita diminta. Ya, misalnya contoh kita sakit.
Kan kita bisa minta, ya Allah sembuhin penyakit saya. Kalau tidak ada penyakit kan kita tidak bisa dapat doa dari minta kesembuhan kan. Kan minta kesembuhan itu kalau sakit kan gitu. Jadi kalau kita lagi sakit kita mengatakan ya Allah sembuhin saya. Berarti kan kita sedang berdoa minta disembuhkan penyakit. Berarti dapat pahala dari doa minta kesembuhan enggak? Nah kalau kita lagi tidak sakit, masa kita mau minta ya Allah sembuhin saya lagi sehat kan gitu. Berarti kan ada satu sisi celah di mana kita bisa dapat pahalanya gitu. Dari situ. Nah ini poin penting teman-teman sekalian untuk difahami baik-baik gitu kan. Jadi kita tunggangi kesempatan emas, kita tunggangi keadaan kita agar kita bisa ya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita pada saat sedang hadapi masalah dia bisa menangis, dia bisa bangun sholat malam, mengeluh sama Tuhannya, merasa dekat dengan Allah, itu luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan kalau Allah melihat ya, nikmat yang melimpah, doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Ada suatu poin penting lagi disampaikan oleh Al-Qurtubi, athar ya, beberapa riwayat dari Nabi SAW bahwasanya terimalah berita gembira karena sesungguhnya dua kemudahan tidak akan dikalahkan oleh satu kesulitan. Apa maksudnya? Kita tahu dalam salah satu ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Berarti Allah ulangi dua kali kemudahan di satu kesulitan. Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira karena tidak akan mungkin dua kesulitan terkalahkan dengan dua kemudahan dikalahkan dengan satu kesulitan. Di sini dijamin, sampai sebagian salaf mengatakan, ketahuilah, andai saja kesulitan itu masuk ke dalam satu lubang, maka akan masuk bersamanya kemudahan. Cuma tinggal tunggu waktunya saja. Allah menentukan semua punya ajal, itu bukan hanya ajal kematian. Ajal tentang takdir pun itu ada. Misalnya kita sakit nih, ada saatnya sakit itu akan habis nanti waktunya. Di saat sudah mendekati ajalnya penyakit itu, antum akan dapat obat yang cocok, akan sembuh. Kalau belum ajalnya datang, biar kita berobat belum sembuh, karena harus titiknya tiba di sana. Beruntunglah orang yang faham ini, sehingga mereka menikmati prosesnya. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita betul-betul harus faham, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan tidak main-main. Tidak main-main, ini betul-betul diberikan kemudahan yang sangat luar biasa, sehingga Allah menciptakan kita dan Allah masuk ke dalam tanda kutip di sini secara hukum ke alam kita. Hadis Nabi SAW misalnya tentang musibah, kalau ada seorang hamba mukmin anaknya meninggal, Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian mencabut ruh anak hambaku? Maka para malaikat mengatakan iya. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut ruhnya, buah hatinya? Maka mereka mengatakan iya. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, lalu apa yang dikatakan hambaku? Mereka, kata para malaikat, memujimu. Walaupun anaknya meninggal, mereka bilang alhamdulillah. Dan istarja, mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Allah SWT kepada para malaikat, kalau begitu bangunkan untuk hambaku ini istana khusus di surga namanya ya istana puji-pujian. Istana puji-pujian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita. Allah tahu kalau kita punya anak meninggal berarti kita sedih. Itu alam kita manusia. Tapi Allah terapkan hukum masuk di alam kita itu. Kan bisa saja Allah tidak peduli. Meninggal anak kamu ya selesai, itu keputusan saya ambil saja. Tapi Allah enggak, Allah masukkan hukum ke alam kita itu dan memberikan kita balasan yang besar. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu dinukil banyak sekali perkataan para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menantangkan bahwasanya di setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, saya coba cek kembali beberapa perkataan salafus saleh berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana mereka menjabarkan hadis Nabi SAW tidak akan pernah terkalahkan dua kemudahan dengan satu kesulitan. Sehingga akhirnya kita faham tidak ada teman-teman sekalian kesulitan antum melalui. Coba deh direview kembali kehidupan antum dari awal.
Apa masalah antum yang selama ini belum antum ketemu titik ke jalan keluarnya? Pasti kita akan ingat, oh ternyata sudah keluar. Walaupun sudah berapa tahun sekian. Ya sekian tahun berjalu ya, sekian bulan. Tapi ada jalan keluarnya. Karena pasti akan ada kemudahan setelah kesulitan tersebut. Statement Hasan Basri rahimahullah, beliau menyampaikan hadis Nabi SAW pada saat menjelaskan tentang surah An-Nashr ayat 5-6 yang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beliau menyampaikan sabda Nabi SAW, abshiru atakumul yusr. Terimalah berita gembira karena kemudahan telah datang kepada kalian. La yagliba usrun yusraini. Karena satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ya, karena dalam ayat itu diulangi 2 kali, kemudahan 1 kali kesulitan. Juga dalam riwayat Qatada radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya beliau mengatakan atau menukil sabda Nabi SAW, terimalah berita gembira. Lalu kata Nabi SAW, la yagliba usrun yusraini. Karena tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Tadi statement yang saya bilang bahwasanya kalau ada kesulitan masuk ke dalam sebuah lubang maka kemudahan akan masuk bersama, itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan seandainya kesulitan masuk ke dalam satu lubang maka kemudahan pun akan mengikutinya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Dan ada satu statement yang menarik dinukil oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam bab jihad. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada panglima perangnya pada saat akan menembus negeri Syam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, amma ba'd, dan selanjutnya wahai Abu Ubaidah, tidaklah Allah menurunkan kesulitan pada seorang mukmin. Sekarang kau akan berperang, pasti akan ada kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau musuh menang, nanti kalau ditawan, nanti kalau begini dan begitu misalnya. Tapi ketahuilah, tidak Allah turunkan kesulitan pada seorang mukmin melainkan pasti setelahnya Allah datangkan kegembiraan untuknya atau kemudahan. Karena ingatlah satu kesulitan mustahil mengalahkan dua ya kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, lalu Umar menukil surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah sungguhnya agar engkau mendapatkan atau kalian mendapatkan keberuntungan. Dan juga mungkin ditambahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 7 yang berbunyi, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Pastikan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Jadi enggak ada kesulitan itu yang tidak diikuti dengan kelapangan. Tinggal tadi saya bilang semua punya ajal, batas waktu. Jadi kalau Allah sudah sampaikan ajalnya, dia akan selesai. Nah beruntunglah orang yang menikmati prosesnya itu sehingga dia maksimal panen pahala dengan tidak menggerutu atau mengeluhkan Tuhannya kepada makhluk. Jadi ini poin penting. Sebagai penutup, ada statement Imam Syafi'i rahimahullah yang menarik. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, sabran jamilan ma aqrabal farja. Kemudian, man raqaballah fil umuri naja, man sadaqallaha lam yanaluhu adza, wa man rajahu yakunu haitsu raja. Bersabarlah yang baik, niscaya kelapangan itu akan sangat dekat. Artinya kalau lagi ada masalah, ada musibah, sabar saja. Terima dulu keputusan Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Karena pasti akan ada bersamanya kelapangan yang sangat dekat. Barang siapa ya yang pada saat sedang ada musibah itu mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti dia akan lepas dari kesulitan dan akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang begitu yakin dengan Allah, maka ia pasti tidak akan merasakan penderitaan. Dan barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Nah ini tambahan daripada informasi tadi yang ingin saya sampaikan, beberapa statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini. Baik saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua.
Dan kita selalu berdoa agar seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti oleh Allah SWT dengan kemahamurahannya. Selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan Allah makmurkan serta Allah jadikan negara kita sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Dan Allah tolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Di Palestina, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di mana saja. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.